semua berada di rumah? Apa kabar semuanya? Tentunya adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat dan hal yang baru bersama dengan Tuhan, tentunya semangat untuk memuji nama Tuhan. Halo Kak Rani, apa kabar? Baik Kak Messi, apa kabar Kakak? Puji Tuhan, adik-adik, kabar Kak Messi juga baik-baik hari ini. Puji Tuhan ya Kak. Oh iya, kabar adik-adik pasti baik juga dong Kak. Betul Kak Rani. Ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama beribadah dengan tema taat kepada perintah Allah. Adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu? Tentu siap Kak Rani. Baik, kalau gitu mari terlebih dahulu apa yang disiapkan nih Kak? Tentunya adik-adik semua di rumah bersiapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, benar itu Kak. Kita menyiapkan hati kita, terlebih apa ya lagi ya Kak? Alkitab Kak. Betul sekali, Alkitab. adik-adik semua di rumah persiapkanlah Alkitab adik-adik semua. Iya. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siap? Siap? Tentu siap semua. Oke, kalau gitu Kakak ajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita menyanyikan pujian dengan judul I Say Love dan Kasih. Semangat, mari semua berdiri. Sekali lagi kita pujikan ini dengan penuh sukacita dan semangat. I say love. Sekali lagi kita pujikan pujian dengan judul kasih. Sekali lagi kasih. Kasih itu sahabat, kita nyanyikan bersama. Tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Adik-adik semua berada di rumah, kita awali ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Silahkan adik-adik semua lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami yang memelihara kami saat hari ini. Sebagaimana kami ada, Tuhan Yesus selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemeliharaanmu hari ini. Hari ini kami bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati, sertai kami, ibadah kami hari ini, sehingga sukacita Tuhan hadir dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Adik-adik, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu adalah taat kepada perintah Allah. Nah, bagaimana sih cara untuk kita taat kepada Allah? Hal yang sederhana. Kakak tahu nggak Kakak? Taat kepada Allah, kita harus berbuat baik, Kak. Betul, Kak, itu adalah hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Nah, Tuhan itu melihat kita loh, Kak. Betul sekali, Kak Rani. Melihatnya seperti apa, Kak Rani ya? Melihat kita dalam setiap hal, Kak. Baik dalam kita berbuat baik, kita berbuat jahat sekalipun, Tuhan itu melihat. Betul sekali, adik-adik semua. Jadi adik-adik semua harus senantiasa berbuat baik untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Tuhan, karena mata Tuhan melihat. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan penuh semangat dan sukacita. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyiapkan Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita dengan nas dari Matius 22 ayat yang ke-34 sampai yang ke-40. Matius 22 ayat yang ke-34 sampai yang ke-40 dengan perikop hukum yang terutama. Mari adik-adik diberi waktu untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Sudah disiapkan? Tentunya sudah siap, Kak Rani. Oke, kalau gitu kakak ajak adik-adik semua untuk menyanyi pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Pembacaan Alkitab untuk kita diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40 dan perikop hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Hai Lucy, kenapa kulit kamu kok warnanya hitam? Gak seperti punya kami, putih. Iya, kulit aku memang hitam. Ih, si Lucy, kulitnya hitam, jelek. Hahaha. Lucy, kenapa kamu menangis? Abel sama Intan bilang
Kalau kulit aku hitam jelek, Kak. Oh, kamu dibilang jelek ya? Adik-adik, walaupun banyak sekali kekurangan teman-teman kita, jangan sekali-kali kita mengejek atau menghina ya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk mengejek orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berteman dengan siapa saja. Tidak pandang dia berkulit hitamkah, berambut keritingkah, pendek, gemuk, dan lain sebagainya. Lihat saja, Tuhan Yesus berteman dengan siapapun. Dia tidak pernah mengejek, bahkan membenci teman-temannya. Pastinya dia disenangi orang-orang sekitarnya. Nah, misalkan adik-adik yang diejek, jangan balas mengejek juga ya. Tuhan Yesus menceritakan bagaimana cara kita bersikap dengan orang lain melewati perumpamaan seorang Samaria yang baik hati. Nah, melewati kisah ini, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana menunjukkan kasih Kristus kepada teman-teman kita dengan tidak membeda-bedakan atau bahkan menghina. Tuhan sayang semua anak-anaknya. Dan pada saat kita melakukan yang baik, kita sedang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Abel, Intan, kalian tidak boleh mengejek teman lagi ya. Iya Kak, kami berjanji tidak akan mengejek teman lagi. Lucy, kami berdua minta maaf ya. Iya, aku maafin kok. Salam anak-anak ibu, salam jumpa kembali kita pada hari ini dalam firman Tuhan kepada kita. Nasnya dalam Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40 dengan tema hukum yang terutama. Hari ini tema yang disampaikan kepada kita taat kepada perintah Allah. Nah, anak-anak itu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita melakukan ketaatan kita sebagai anak Tuhan supaya kita mengikuti perintah Allah. Nah, dalam hal ini Ibu Pendeta akan menyampaikan kepada kita tentang kasih. Tentang kasih berbicara adalah bagaimana kita mengasihi, apa itu mengasihi, dan mengapa kita mengasihi. Anak-anak ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengasihi adalah memberikan rasa kasih sayang kita yang sangat tulus kepada seseorang yang sangat kita cintai, yang sangat kita sayangi, tanpa kita harus mengingatkan apa kesalahan dia dan kejahatannya semasa dia hidup atau apa yang dilakukannya. Artinya bahwa ketika kita mengasihi, kita sungguh-sungguh mengasihi tanpa kita melihat kekurangan dari teman-teman kita. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana Alkitab juga berbicara kepada kita tentang mengasihi. Sebagai dasar dalam mengasihi, Alkitab mengatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Nah, berdasarkan atas mengasihi yang disampaikan di dalam Alkitab, maka anak-anak Ibu Pendeta yang dikasihi dan yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa anak-anak harus mengasihi? Nah, di sini Ibu Pendeta akan menyampaikan kepada anak-anak semua supaya anak-anak tahu bahwa ada alasannya mengapa kita harus mengasihi. Alasan yang pertama adalah karena dengan kita berbuat baik, karena dengan kita mengasihi, maka kita sudah mempraktekkan salah satu dari sifat Allah. Apa sifat Allah bagi kehidupan manusia? Sifat Allah adalah Allah Maha Pengasih, Allah adalah Maha Penyayang. Itu terlihat ketika
anak-anak tahu bahwa Yesus Kristus sudah menyerahkan dirinya kepada kita. Dia tergantung di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Dan itulah wujud bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang bagi umatnya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang karena Tuhan Yesus juga menyertai dan memberkati anak-anak ibu sampai hari ini tetap sehat, tetap baik, tetap diberkati Tuhan, tetap bersama-sama dengan orang tua, saudara yang anak ibu kasihi. Kemudian alasan yang kedua adalah kenapa kita mengasihi. Adalah karena dengan kita mengasihi itu berarti bahwa anak-anak sudah taat kepada perintah Allah. Apa ketaatan dalam perintah Allah? Hari ini tadi sudah dibacakan kepada kita. Ibu akan bacakan kembali dalam Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40 yang berbunyi demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu berarti bahwa anak-anak dalam mengasihi tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh pura-pura mengasihi teman-teman. Karena teman baik baru anak-anak bisa mengasihi, tetapi mengasihi benar-benar dengan tulus. Kemudian firman Tuhan juga mengatakan di dalam ayat itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Ibu Pendeta yakin bahwa anak-anak ibu yang diberkati oleh Tuhan tidak mungkin kita marah pada diri kita sendiri, kita tidak mengasihi diri kita sendiri, atau anak-anak mengeluh dengan diri sendiri, kenapa rambut saya keriting, kenapa kulit saya hitam, kenapa saya tidak secantik teman saya, kenapa saya tidak sepintar teman saya, dan lain sebagainya. Nah, dengan kita bisa menerima, menghargai diri kita sendiri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, maka kita selalu bersyukur. Demikianlah anak-anak ibu yang diberkati, yang dikasihi di dalam Tuhan. Anak-anak ibu juga bisa mengasihi temannya dengan tidak menghina, dengan tidak marah ataupun mengejek teman-temannya. Tetapi anak-anak harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan dari teman-teman. Dan yang ketiga adalah seperti apa? Anak-anak harus mengasihi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ibu Pendeta akan menyampaikan kepada kita ada 3 yang harus anak-anak Tuhan lakukan. Yang pertama, di dalam mengasihi kita harus berteman dengan siapa saja. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman, tidak boleh membeda-bedakan agama, tidak boleh membeda-bedakan status sosial teman, dan lain sebagainya. Kita adalah selalu berteman dengan baik, kita saling mendukung, menghargai teman kita, dan mengasihi dan menyayangi teman-teman kita. Yang kedua adalah kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak boleh membalas caci maki dengan caci maki. Artinya ketika kita berbuat baik kepada teman, maka itu pun akan terjadi pada diri anak-anak ibu. Balaslah kebaikan dengan kebaikan, kejahatan pun dibalaslah dengan kebaikan. Dan yang ketiga, kelebihan, talenta, karunia, dan anugerah apapun yang anak-anak ibu kasih, yang diberkati oleh Tuhan, yang sudah Tuhan berikan, itu lakukanlah itu, praktekkanlah itu dengan baik, dengan mengasihi teman, mengasihi keluarga, mengasihi papa mama, mengasihi dimanapun anak-anak berada. Pertama, apa yang dilakukan adalah untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah firman Tuhan kepada kita. Tetap selalu mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Sekarang saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita melipat tangan, menutup mata, menundukkan kepala. Ibu Pendeta akan pimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Engkau mengajarkan kepada kami untuk selalu melakukan kebaikan dan tidak membeda-bedakan teman. Tuhan, saat ini kami terus berdoa karena pandemi COVID-19 masih melanda. Mari Tuhan memberkati pemerintah dunia dan negara Indonesia terutama.
supaya pemerintah kami bisa menangani pandemi COVID-19 ini dengan bijaksana. Dan kami seluruh warga masyarakat bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk tetap mengikuti protokol kesehatan 5M. Hanya Tuhanlah yang memampukan kami untuk bisa dengan patuh melakukannya. Kami mau bekerja sama dengan pemerintah. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di mana saja, dalam kebaikan dan dalam kebenaran, untuk menguatkan, untuk menghibur, untuk membuat seluruh warga jemaat tetap merasakan kehadirannya Tuhan. Berkati program, berkati kegiatan, berkati apapun yang baik dan yang benar dilakukan oleh gereja, sehingga bukan hanya menguatkan dan menghibur, tetapi juga membuat anak-anak yang kami layani tetap bersukacita dan bersemangat, meskipun mereka harus dan tetap beribadah sekolah minggu online di rumah, demi kebaikan kami semua. Saat ini kami juga mau bawa ya Tuhan, tenaga medis, perawat di dalamnya, ada dokter, dan siapa saja dengan pekerjaan mereka. Berikan kesehatan, berikan kekuatan dengan pengabdian yang baik, sehingga mereka boleh memberikan kebaikan tubuh bagi pasien yang terinfeksi COVID-19 atau bagi pasien yang karena kelemahan tubuh harus merasakan ketidaknyamanan pada tubuh mereka. Tapi tangan Tuhan melalui para medis atau tenaga medis boleh berkati sehingga kebaikan tubuh, kesembuhan Tuhan nyatakan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sudah masuk dalam masa-masa libur kenaikan sekolah. Biarkan masa-masa libur anak-anak kami dapat dimanfaatkan dengan baik, melakukan kebaikan, melakukan kasih selama libur sekolah. Dan pada saat sudah mulai masuk sekolah, mereka tetap melakukan kasih dan selalu rajin untuk ibadah sekolah minggu online, serta tetap rajin untuk menjalani sekolah di tingkat yang lebih tinggi, di tingkat yang semakin pintar dan semakin takut akan Tuhan. Kami mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, berikan ide kreatif yang dari Tuhan, supaya dengan kekreatifan dan ide-ide yang Tuhan nyatakan atas seluruh guru-guru sekolah minggu, anak-anak kami semakin merasakan bahwa mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pakai guru-guru sekolah minggu, pakai seluruh pendeta-pendeta di Jemaat GKE Ephatha Banjarmasin, pakai juga ya Tuhan kakak-kakak yang masuk di tim multimedia, sehingga dengan hati sebagai hambalah kami mau Tuhan pakai sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua yang setia mendukung dan menemani anak-anak kami untuk beribadah sekolah minggu online. Berikan kesehatan, kekuatan, kesukacitaan, dan semangat untuk seluruh orang tua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nas hafalan Amsal pasal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kita ulang ya teman-teman. Amsal pasal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, di mana ceritanya hari ini kita sebagai anak Tuhan harus taat. Taat bukan berarti hanya di rumah saja, tapi kita taat dimanapun kita berada. Tentunya adik-adik semua diberkati Tuhan, kita taat terhadap perintah Tuhan. Nah, ketika kita sudah mentaati perintah Tuhan,
tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga mengasihi sesama kita. Siapa itu sesama kita? Tentunya juga teman-teman kita dimanapun kita berada, di rumah, bahkan juga di sekolah. Nah, seperti sebuah lagu mengatakan, kita juga adik-adik dibenarkan karena iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tentunya kasih Tuhan Yesus selalu berada di dalam hidup kita. Mari adik-adik semua yang diberkati oleh Tuhan, kita dengan semangat memuji nama Tuhan, dengan satu pujian mengatakan, cuit-cuit, pam-pam, pam-pam. Sekarang tiba saatnya untuk kita bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur kita. Mari aku ajak adik-adik untuk mempersiapkan persembahannya. Kemudian boleh adik-adik taruh dalam amplop dan adik-adik tulis nama serta lingkungan adik-adik. Dan juga tulis keterangan persembahan syukur sekolah minggu. Kemudian adik-adik dapat menyerahkannya ke gereja melalui orang tua ataupun guru sekolah minggu adik-adik masing-masing. Atau juga persembahan ini dapat dikirimkan ke nomor rekening yang tertera di layar. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu yang sama-sama boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Dan sekarang, tiba saatnya kami akan mengumpulkan persembahan syukur. Biarlah Tuhan persembahan syukur yang boleh kami serahkan ini dapat berguna bagi pelebaran akan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama-Mu kami mempersembahkan syukur kami. Amin. Adik-adik diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama akan memberikan persembahan syukur buat Tuhan. Mari kita sama-sama bernyanyi satu pujian yang mengatakan burung pipit yang kecil. Adik-adik, sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Tadi temanya berbicara mengenai taat kepada perintah Allah. Nah, hal yang sederhana yang dapat kita lakukan untuk menerapkan ketaatan diri kita yaitu adalah berbuat baik. Nah, adik-adik, ada lagi yang paling penting yaitu adalah
kasih kepada sesama kita, kasih kepada yang terlebih adalah kasih kepada Allah. Nah, mari kita tutupkan bahasa cinta, bahasa kasih kita kepada sesama kita, kepada Allah dengan pujian bahasa cinta. Kita masuk dalam doa penutup di ibadah sekolah minggu online. Mari kita seperti biasa mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bersama dengan kami di ibadah sekolah minggu online. Kami sangat bersuka cita, kami juga terus bersemangat. Kami akan berjumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu online. Mari Tuhan, bawa kami lebih dekat kepada Tuhan melalui ikutnya kami di ibadah sekolah minggu online setiap hari minggunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, hari ini kita belajar bahwa mengejek atau menghina adalah perbuatan yang Tuhan Yesus tidak suka. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dengan kita menolong dan mengasihi adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan kita melakukan perbuatan menolong dan mengasihi itu, berarti kita sudah menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Tuhan Yesus juga mengajarkan agar kita tidak membeda-bedakan untuk berbuat kasih atau tidak membedakan untuk menolong orang lain. Kita harus bisa berteman dengan siapa saja tanpa harus menjelekan dia. Tuhan Yesus akan merasa sangat senang dengan perbuatan ini. Adik-adik, hari ini COVID-19 masih melanda di tempat kita. Ayo, jangan lupa selalu mematuhi 5 protokol kesehatan. Pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi aktivitas di luar rumah. Nah adik-adik, jangan lupa pada hari Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021 kita akan sama-sama merayakan Hari Anak DKE dan Hari Anak Nasional. Bagi adik-adik yang mempunyai bakat dan talenta dan yang sudah ditugaskan oleh guru-guru sekolah minggunya, silakan
akan mempersiapkan diri. Jangan lupa ya adik-adik, kita akan sama-sama merayakan Hari Anak GKE dan Hari Anak Nasional pada tanggal 18 Juli 2021. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kakak Samuel dalam aktivitas di sekolah minggu di rumah aja. Hari ini kita akan membuat kalung kasih. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas buffalo merah, bisa 1 lembar atau lebih, terserah adik-adik. Dan kalau adik-adik mau membuat lognya digambar bisa, atau mau di print boleh, terserah adik-adik. Yang mana yang lebih mudah dipersilahkan. Dan bahan-bahan yang kita perlukan selanjutnya yaitu lem, gunting, pulpen, spidol, stabilo merah atau pink, pita terserah saja mau warna apa, sesuai kreasi adik-adik. Kertas putih kecil tidak terpakai, dan foto teman-teman adik-adik. Adik-adik, langkah yang pertama yaitu kita buat dulu lambang gaunnya. Bisa adik-adik print atau adik-adik gambar, terserah kreativitas adik-adik masing-masing. Kalau kakak sih kakak print aja biar lebih gampang. Dan pertama-tama kita lem terlebih dahulu lambang gaunnya. Langkah kedua, tadi yang sudah dilem bisa ditempelkan di kertas buffalo-nya. Ini biar adik-adik lebih gampang. Kalau mau kita gambar langsung di sini biasanya agak susah. Tempelkan. Setelah selesai ditempelkan, mari kita gunting. Nah, adik-adik, ini sudah selesai kita potong. Setelah itu, untuk kita bikin lubang di kalungnya, kita buat dulu lubang. Caranya seperti ini. Pertama, kita lipat 2 dulu. Kita lipat 2 lubang hatinya. Setelah itu kita lipat 2 lagi. Terus kita potong bagian tengahnya di sini. Jangan terlalu tengah, jangan juga terlalu di atas. Dikit saja. Kartunya kakak agak kurang rapi karena pipinya tutup. Sudah berlubang. Setelah kita sudah melubangi, baru kita tempel foto teman adik-adik yang di sebelah kirinya ya. Kita tempel. Kita lem dulu ya. Kita tempel persis di bawah lubang yang tadi. Setelah itu kita buat hiasannya. Hiasan yang seperti ini, ada logo yang kecil-kecil seperti ini biar terlihat bagus dan cantik. Kita menggunakan kertas kecil tadi sebagai hiasan. Caranya gampang sekali adik-adik. Kita potong kecil-kecil.
setelah itu kita gambar love di sini. Mungkin agak tidak kelihatan ya adik-adik, tapi kita bikin saja love-nya. Nah, setelah kita bikin love-nya, kita hias dengan stabilo. Kita warnai gambar love-nya. Sudah selesai. Lalu kita lem. Adik-adik terserah saja mau menempelnya di mana. Kalau kakak sih maunya di sini. Jadi terlihat cantik. Terserah saja adik-adik mau membuat berapa. Mungkin contohnya seperti ini. Ini kan ada 5. Adik-adik, setelah kita selesai membuat hiasan yang tadi, setelah itu kita buat ayat hafalan di sini. Tapi kakak mau sedikit menghias. Pertama-tama, kertas putih yang sisa tadi kita potong lagi. Setelah itu kita tempelkan di sini. Di sininya ya, adik-adik, kita tempelkan tulisan ayat hafalan. Tapi kakak tidak memaksa untuk mengikuti sama, sesuai kreativitas adik-adik saja maunya bagaimana. Tapi kakak akan menempelkannya di sini. Di bawah lubang yang tadi ya. Setelah itu kita tulis menggunakan spidol di sini ayat hafalan. Setelah sudah kita tulis, di bawahnya boleh kita tulis ayat untuk hari ini, yaitu dari Amsal pasal 10 ayat 12. Di bawah sini ya, boleh menggunakan pulpen atau adik-adik mau tempel kertas lagi dipersilahkan. Secantik-cantiknya adik-adik mau menghias kalung ini. Selesai kita menulis ayat hafalannya di sini, kita bikin kalungnya. Kita bikin dari tali kita, bisa dari tali apapun, yang penting tali untuk menghias adik-adik biar cantik. Kita masukkan dulu. Langsung saja diikat adik-adik. Ikat yang kencang ya, biar nggak mudah lepas. Sudah selesai. Nah, aktivitas kita pada hari ini sudah selesai adik-adik. Ayat hafalan kita pada hari ini yaitu dari Amsal pasal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, jangan lupa ya, kumpulkan aktivitasnya pada hari Kamis ke guru sekolah minggu lingkungan masing-masing. Nah, adik-adik,
Di sini kan ada foto. Nah, foto ini maksudnya yaitu walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap harus saling mengasihi di dalam Tuhan. Teman-teman di sini ada, walaupun ada yang hitam, ada yang pendek, tinggi, tapi kita semua tetap anak-anak Tuhan. Sekian aktivitas kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.